Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 136. Apa? Kamu ingin pergi bersamanya untuk meminta hutang? Jika demikian, kamu pergi ke tim yang sama dengannya. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan hari ini, kamu semua berhenti. Kata Cui Ziyuan dengan wajah dingin ketika dia melihat bahwa Wang Hanhan berani mempertanyakan dirinya sendiri. Menir Cui, saya memilih untuk pindah. Saat ini, Zhang Tongjian buru-buru mengangkat tangannya dan berkata. Dia bisa melihat bahwa Cui Ziyuan membidik Hagen, dan Hagen sangat tidak menghormati Xing Jun kemarin. Dia merasa bahwa mengikuti Hagen dalam sebuah kelompok, cepat atau lambat dia akan terseret dan sial. Oke, biarkan Wang Hanhan mendengarkanmu. Cui Ziyuan mengangguk. Kali ini, San Xiaomeng melihatnya, tetapi dia tidak berbicara untuk Wang Hanhan. Lagi pula, Hagen mengalahkan Cui Ziyuan kemarin, yang membuatnya sangat tidak bahagia, terutama karena Hagen berani menyinggung Xing Jun. Ini mendekati kematian. Cui Ziyuan kembali ke kantor. Sementara Zhang Tongjian buru-buru membersihkan barang-barang di mejanya dan memindahkannya seolah menghindari wabah. Melihat Zhang Tongjian seperti itu, Hagen tersenyum dingin. Dia awalnya berpikir bahwa Zhang Tongjian adalah pemuda yang cukup baik, dan dia ingin menggunakannya kembali di masa depan. Lagi pula, siapa yang ingin dia gunakan kembali adalah masalah kata-kata Hagen. Suyuki tidak akan mengendalikannya. Tapi sekarang, Hagen tidak lagi memiliki pemikiran seperti ini, mungkin inilah yang disebut tempat kerja. Ketika menghadapi konflik kepentingan, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Kakak Hagen, apa yang harus aku lakukan? Wang Hanhan menatap Hagen tanpa daya. Orang tua mereka juga senang bahwa mereka dapat menemukan pekerjaan yang bagus, tetapi jika mereka dipecat, bagaimana orang tua mereka akan menjelaskannya? Jangan khawatir. Akun itu akan segera ditransfer ke akun perusahaan. Hagen menghibur Wang Hanhan. Meski begitu, Wang Hanhan tidak begitu percaya. Bagaimana mungkin perusahaan-perusahaan yang berutang mengambil inisiatif untuk membayar kembali uangnya, kecuali bos-bos itu sakit jiwa. Hanhan, kenapa kamu repot-repot? Sekarang sudah berakhir. Aku khawatir kamu akan dipecat. Dengan kondisimu, kamu tidak dapat menemukan pacar. Kamu akan berbagi dengan Hagen, saudari. Kamu menemukan generasi kedua yang kaya. Wang Lanlan membungkuk dan berkata kepada Wang Hanhan. Wang Hanhan tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia dipecat, dia tidak akan berpisah dari Hagen. Gadis bodoh, melihat ini, Wang Lanlan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Suyuki mungkin awalnya membujuk Wang Hanhan, tetapi melihat situasinya, dia merasa itu tidak perlu. Dia tahu bahwa Hagen dan Wang Hanhan akan bekerja hari ini adalah hari terakhir. Saya baru saja dipecat 2 hari yang lalu. Ini mungkin kasus pertama di perusahaan? Tidak, saya belum pernah melihat karyawan gila seperti itu, bahkan Menir berani memukulnya. Apa, jika kamu benar-benar mampu, maukah kamu bekerja di sini? Orang lain di departemen penjualan berbicara dengan Hagen satu demi satu. Saat semua orang sedang berdiskusi, orang-orang dari Departemen Keuangan datang dengan tergesa-gesa. Xiao San, mengapa kamu datang ke Departemen Penjualan kami? Apakah ada yang salah dengan akunnya? Melihat orang-orang dari Departemen Keuangan datang, San Xiaomeng melangkah maju dan bertanya. Saudari Xiaomeng, Departemen Penjualan Anda sangat luar biasa. Ketika saya pergi bekerja hari ini, semua tunggakan dari luar masuk ke rekening perusahaan. Sekarang tidak ada perusahaan yang menunggak. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini di departemen penjualan Anda? Luar biasa. Saya mati. San muda finansial mengikuti San Xiaomeng dengan penuh semangat dan berkata, apa? Semua hutang telah kembali? San Xiaomeng tertegun sejenak. Dan bagian penjualan lainnya juga bangkit satu demi satu, menatap cucu keuangan dengan tak percaya. Xiao San, apakah kamu benar? Apakah kamu benar-benar melunasi semua hutangnya? Wang Lanlan bertanya dengan tidak percaya. Apa yang saya bohongi kepada Anda, apakah Anda tidak tahu? Departemen penjualan Anda telah mengejar hutang selama ini. Siapapun yang mengejarnya kembali,
Anda tidak tahu? Xiao Sun Keuangan memandang San Xiaomeng dan Wang Lanlan dengan rasa ingin tahu. Diminta. Bab 137. Oh, saya tahu, tentu saja manajer kami maju untuk mengejarnya kembali. San Xiaomeng tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa. Hal yang begitu baik, tentu saja, harus diletakkan di atas kepala Cui Xiuan, mungkin kali ini Cui Xiuan akan dipromosikan menjadi manajer departemen pembelian. Manajer Cui benar-benar cakap. Xiao San sedikit tersenyum, aku tidak ingin mengobrol denganmu lagi, aku akan memeriksa akun dengan manajer Cui. Xiao San masuk ke kantor Cui Xiuan, dan semua orang di departemen penjualan diledakkan. Sial, siapa yang luar biasa ini? Semua akun harus muncul. Ini terlalu luar biasa, kamu harus tahu banyak akun, tetapi semuanya dari beberapa tahun yang lalu, dan sangat sulit didapat. Mungkinkah itu Chen? Bagaimana dengan Ping? Lihat betapa percaya dirinya dia hari ini, seolah-olah dia tahu bahwa dia akan diminta untuk mengembalikan utangnya. Saya mendengar bahwa semua perusahaan secara sukarela membayarnya kembali. Saya ada hubungannya dengan dia. Ngomong-ngomong, Hagen benar-benar beruntung, sepertinya dia tidak akan dipecat hari ini. Orang-orang dari departemen penjualan berkumpul untuk berdiskusi. Kakak Hagen, itu bagus, kami tidak akan dipecat. Wang Hanhan bertanya pada Hagen dengan penuh semangat. Bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama, jangan khawatir. Hagen sedikit tersenyum. Bagaimana kamu tahu bahwa hutang akan dikembalikan hari ini? Wang Hanhan memandang Hagen dengan aneh dan bertanya. Rahasia. Hagen tersenyum, tetapi tidak memberitahu Wang Hanhan. Ada beberapa hal yang dia tidak ingin diketahui oleh Wang Hanhan, tetapi cepat atau lambat dia akan mengakuinya kepada Wang Hanhan. Sementara orang-orang di departemen penjualan sedang berdiskusi, Cui Xiuan keluar mengikuti orang keuangan melihat Cui Xiuan keluar. Semua orang berhenti berbicara. Cui Xiuan menatap Hagen dengan dingin, lalu pergi. Saat ini, di kantor manajer umum perusahaan, Xing Jun duduk di belakang meja dengan wajah muram. Xing Jun masih memiliki band-aid di lehernya dipotong tadi malam, dan 5 sidik jari samar masih bisa terlihat di wajahnya. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu, dan Xing Jun berkata dengan dingin, masuk. Bos Xing, kamu mencariku. Cui Xiuan bertanya dengan hormat begitu dia memasuki pintu. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, Cui Xiuan tertegun, karena dia melihat ada beberapa tanda merah samar di wajah Du Xing Jun, yang jelas-jelas ditampar. Melihat Cui Xiuan menatapnya seperti ini, Xing Jun sedikit mengernyit, apakah itu terlihat bagus? Ketika Cui Xiuan mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani bersuara. Kamu memberi Hagen akun departemen penjualan? Xing Jun bertanya. Cui Xiuan tidak tahu apa maksud Xing Jun, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, ya, aku hanya ingin dia menabrak tembok dan membunuh kekuatannya, tapi aku tidak ingin anak ini seberuntung itu. Aku membayar itu kembali. Xing Jun tersenyum dingin, dia tahu mengapa hutang ini tiba-tiba dilunasi, pasti Suyuki yang membantu di belakang layar, jika tidak Hagen sendirian, mengingat kemampuannya yang hebat, dia tidak akan bisa melakukannya. Tapi di perusahaan, hanya Xing Jun yang tahu tentang hubungan Hagen dengan Suyuki. Biarkan Hagen mendiskusikan kontrak dengan bahan kimia harian Tian Mei di masa depan. Xing Jun melihat beberapa informasi mitra di tangannya, dan berkata kepada Cui Xiuan. Tian Mei? Cui Xiuan terkejut, Tuan Xing, Tian Mei adalah klien besar, dan keluarga Xiao telah mengamati klien ini sepanjang waktu, meminta Hagen untuk membicarakannya. Apakah ini akan membuat Tian Mei merasa jijik dan berpikir kami tidak tulus? Cui Xiuan tidak mengerti mengapa Xing Jun memberikan pelanggan yang begitu penting kepada Hagen. Anda harus tahu bahwa komisi yang mereka dapatkan dari penjualan sangat tinggi ketika pelanggan seperti itu menandatangani kontrak. Apa? Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Xing Jun menatap sedikit. Bab 138. Jangan berani. Semuanya akan diatur oleh Presiden Xing. Beraninya Cui Xiuan tidak mematuhi Xing Jun, lagi pula, dia adalah bos langsungnya.
Setelah Cui Xiuan pergi, Xing Jun perlahan mengangkat telepon, menekan sebuah nomor dan memutar nomor. Tuan Muda Xiao, semuanya sudah diatur. Saya akan membawa Hagen untuk mendiskusikan kontrak Tianmei. Dobel. Terdengar ledakan tawa nakal dari sisi lain telepon, dan setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon. Telepon Xing Jun adalah untuk Xiao Lei. Xing Jun tahu tentang liburan Hagen dengan Xiao Lei, dan juga tahu tentang pacar Hagen yang diambil alih oleh Xiao Lei. Di Hongcheng, keluarga Xiao dan keluarga Su sama-sama kuat, dan mereka juga pesaing keluarga Xiao pernah mempekerjakan Xing Jun dengan gaji tinggi. Tetapi Xing Jun menyukai Su Yuqi dan selalu ingin bersama Su Yuqi, jadi dia menolak keluarga Xiao. Tapi setelah tadi malam, tugas Xing Jun untuk membunuh Hagen gagal, dan wajahnya ditampar, yang membuat Xing Jun semakin marah. Jadi dia menghubungi Xiao Lei. Alasan mengapa Hagen diminta untuk menegosiasikan kontrak dengan Tianmei adalah ide Xiao Lei. Xiao Lei ingin mempermalukan Hagen saat itu. Bagaimana mungkin Hagen, seorang salesman kecil seperti Tianmei, bernegosiasi dengan klien besar seperti Tianmei? Xiao Lei pergi sendiri untuk mempermalukan Hagen. Di bangsa rumah sakit di Hongcheng, Xiao Lei masih belum pulih dari luka-lukanya. Kakak Lei, aku akan membuatmu bahagia. Orang itu Hagen tidak layak ditargetkan seperti ini. Bagimu, dia tidak lebih dari seekor semut. Tanpa Su Yuqi untuk melindunginya, dia bukan apa-apa. Duduk Xiao Lei yang berada di ranjang rumah sakit sangat bahagia, dia juga berkata dengan gembira. Tanganku patah, tentu saja aku ingin bermain dengannya dengan baik, aku ingin memainkannya sampai mati perlahan. Sudut mulut Xiao Lei sedikit terangkat, matanya penuh kedinginan. Saudara Lei, orang itu Hagen tahu cara mengalahkannya. Anda tidak bisa mengalahkannya, dan Lin Tianhu yang Anda temukan tidak dapat diandalkan. Jika Anda ingin berurusan dengan Hagen, saya pikir Anda harus mencari beberapa ahli lainnya. Saran geng Shanshan. Jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk menghubungi geng Naga Merah. Lin Tianhu bukan satu-satunya Aula Jui di Hongcheng. Geng Naga Merah setenar Aula Jui. Lebih dari cukup untuk berurusan dengan Hagen. Xiao Lei tahu bahwa dia telah menelepon tapi Hagen, mencari Lin Tianhu tidak ada gunanya, jadi dia menemukan seseorang untuk menghubungi Qilonggang lagi. Meskipun keluarga Xiao sangat kuat di Hongcheng, bagaimanapun juga itu adalah keluarga komersial, jadi mereka tidak terbiasa dengan kekuatan geng seperti Qilonggang, jadi mereka perlu mencari perantara untuk memperkenalkan mereka. Saudara Lei, ketika kontrak dibahas, saya juga akan pergi. Saya ingin melihat penampilan lusuh Hagen. Beberapa waktu yang lalu, dia berani menjadi sombong karena dukungan Su Yuqi. Sekarang saya ingin melihat apakah dia masih bisa menjadi sombong. Ketika geng Shanshan memikirkan bagaimana dia dipermalukan oleh Hagen beberapa waktu lalu, dia sangat marah hingga dia akan mati. Tidak masalah, lihat saja dia diinjak olehku. Xiao Lei tersenyum penuh kemenangan. Di departemen penjualan, Cui Xiuan sangat bingung mengapa Xing Jun memberikan klien yang begitu penting kepada Hagen, tetapi Xing Jun memintanya untuk melakukannya. Hagen, kamu beruntung, semua hutang tiba-tiba dilunasi, tetapi sebagai penjual yang memenuhi syarat, kamu tidak hanya harus dapat menekan akun, tetapi juga dapat menegosiasikan kontrak, jadi kamu harus belajar menegosiasikan kontrak, dan ikuti peraturan, kamu. Berhenti bicara omong kosong, jika ada yang ingin kau katakan secara langsung. Kata Hagen dengan tidak sabar kepada Cui Xiuan. Hagen adalah satu-satunya yang mengikuti kata-kata Cui Xiuan. Mendengar panggilan telepon Hagen, wajah Cui Xiuan menjadi marah, dia hampir muntah darah, tetapi dia tidak berani memecat Hagen tanpa alasan, karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xing Jun. Perusahaan memutuskan untuk meminta Anda mendiskusikan kerjasama dengan Tianmei Daily Chemicals. Anda harus tahu bahwa Tianmei Daily Chemicals juga merupakan perusahaan kosmetik terbesar di Hongcheng. Ini berantakan, kalau begitu. Bab 139. Berhenti bicara omong kosong, beri aku informasinya. Hagen tampak tidak sabar, Cui Xiuan ini mengatakan begitu banyak omong kosong, nyatanya, dia tidak cemburu pada dirinya sendiri dan ingin mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Cui Xiuan dingin,
dan dia langsung memberikan informasi itu kepada Hagen. HMPH, aku akan menemukan cara untuk memecatmu kali ini, untuk membuatmu begitu sombong. Cui Xiuan mengertakkan gigi, berpikir dalam hati. Cui Xiuan, apa maksudmu? Aku telah berbicara tentang Tian Meike selama ini. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku bersamamu? Mengapa kamu tiba-tiba memberikannya kepadanya? Saat ini, San Xiaomeng sedang berada di terburu-buru, dia berteriak langsung ke Cui Xiuan. Semua orang tahu bahwa Tian Mei adalah klien besar, dan jika mereka dapat bernegosiasi, komisinya pasti sangat tinggi. Jadi Cui Xiuan memberikan Tian Mei ini kepada San Xiaomeng di awal, lagi pula, tidak ada seorang pun di departemen penjualan yang berani mengatakan apapun tentangnya hubungan dengan San Xiaomeng. Dan untuk klien ini, Cui Xiuan berlari bersama San Xiaomeng berkali-kali, dan San Xiaomeng telah bekerja keras. Tapi saat ini, dia tiba-tiba memberikan kliennya kepada Hagen, bagaimana mungkin San Xiaomeng tidak marah? Cui Xiuan menarik San Xiaomeng, dan berkata kepada San Xiaomeng, jangan membuat masalah, aku akan menjelaskannya padamu nanti, setelah selesai. Berbicara, Cui Xiuan menatap Hagen dan berkata, Hagen, pelanggan ini adalah pelanggan kita. Klien yang paling penting ada di sini, jadi Anda harus bergegas, mengatur waktu, kapan kita bisa membicarakannya. Besok. Hagen awalnya ingin mengatakan sore, tetapi setelah memikirkannya, dia punya untuk memberitahu Lin Tianhu untuk mengurusnya terlebih dahulu, jadi saya katakan besok. Besok? Cui Xiuan terkejut. Semua orang di departemen penjualan tercengang, menatap Hagen dengan tak percaya. Hagen, apakah kamu sudah gila? Ini hari yang indah, kamu bilang kamu bisa menegosiasikan kontrak besok? Wang Lanlan tertawa sambil mendengus, dan berkata dengan jijik di wajahnya. Hagen, bisakah kamu berhenti menyombongkan diri? Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku bersama klien ini? Sudah 3 bulan, dan aku belum bisa bernegosiasi selama 3 bulan. Kamu bisa melakukannya besok? Hagen marah, apa yang dikatakan Hagen hanya mempermalukannya. Dia tidak membicarakannya selama 3 bulan, tetapi Hagen benar-benar mengatakan bahwa dia bisa melakukannya dalam 1 hari. Bukankah ini ejekan atas ketidakmampuannya sendiri? Melihat Hagen seperti itu, Cui Xiuan langsung mencibir, Hagen, ini yang kamu katakan. Jika kamu tidak bisa bicara, lebih baik kamu keluar dari sini. Kami tidak ingin pembicara besar di departemen penjualan kami. Tidak masalah. Hagen, saya langsung setuju. Kali ini, Cui Xiuan sangat gembira. Dia tahu bahwa Hagen tidak mungkin menegosiasikan kontrak besok. Jika begitu mudah, dia tidak akan bersama San Xiaomeng selama 3 bulan. Dengan keluarga Xiao menonton, bagaimana mungkin sangat mudah untuk berbicara tentang hal itu? Cui Xiuan menarik San Xiaomeng ke kantor untuk menjelaskan, sementara orang lain di departemen penjualan memandang Hagen dengan jijik, dan mereka semua bubar. Hagen tidak membaca informasinya, tetapi mengirimkannya ke Lin Tianhu, tetapi Wang Hanhan menjadi gugup dan mempelajari informasi Tian Mei sepanjang hari. Hanhan, kamu ada reuni kelas malam ini, dan sekarang hampir waktunya pulang kerja, jadi kamu harus bersiap dulu, jangan lihat informasinya. Melihat wajah cemas Wang Hanhan, Hagen terus-menerus mempelajari informasi Tian Mei, jadi dia membujuknya. Saudara Hagen, terlalu sulit untuk berurusan dengan kecantikan dan produk kimia sehari-hari hari ini, dan manajer umum Tian Mei adalah orang yang tidak peduli dengan minyak dan garam. Apa yang akan kita bicarakan besok? Wang Hanhan, saya tidak tega menghadiri reuni kelas sekarang, jika tidak ada cara untuk menegosiasikan kontrak besok, dan Hagen akan dipecat jika Hagen pergi. Wang Hanhan sendiri tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Apakah kamu tidak percaya padaku? Hagen memandang Wang Hanhan, jika aku mengatakan ya, aku pasti akan melakukannya. Jangan khawatir. Bab 140. Wang Hanhan menatap mata tegas Hagen, dan akhirnya mengangguk, aku percaya itu. Hagen tersenyum sedikit, dan menepuk kepala Wang Hanhan dengan ringan, menunjukkan jenis saudara yang menyayangi saudara perempuannya di matanya. Tepat setelah pulang kerja, Wang Hanhan menerima telepon dari Wu Yifan, mendesaknya untuk segera pergi, banyak siswa telah tiba.
Wang Hanhan menanyakan alamatnya, dan reuni itu sebenarnya dipilih di Regal Hotel. Ini membuat Wang Hanhan sedikit ragu, karena reuni kelas ini adalah sistem A, dan memilih hotel mewah seperti itu pasti mahal. Dia tidak mau menghabiskan uang ini, rasanya terlalu boros. Namun, di bawah bujukan Hagen, Wang Hanhan setuju untuk pergi, dan keduanya membawa Chang'an bekas langsung ke Regal Hotel. Keduanya baru saja tiba di pintu masuk Regal Hotel ketika mereka melihat Wu Yifan dengan cemas menunggu di pintu masuk. Ketika Wu Yifan melihat Hagen, dia sedikit terkejut, dia merasa bahwa Hagen menyinggung geng naga merah tadi malam dan pasti akan dipukuli sampai mati. Melihat Hagen, tidak ada yang terjadi. Kamu tidak dipukuli tadi malam? Wu Yifan bertanya dengan ekspresi bingung. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa geng naga merah takut padaku, beraninya mereka memukuliku? Hagen tersenyum tipis. Ledakan saja. Wu Yifan memutar matanya. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Hagen. Bagaimana mungkin geng sebesar geng naga merah takut pada Hagen? Hagen pasti menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikannya, mungkin itu menghabiskan uang naik. Percaya atau tidak? Hagen tidak menjelaskan lagi. Hari ini, reuni teman sekelas Han, kenapa kamu tidak menyetir Chang'an? Jika kamu tidak memiliki mobil yang bagus, lebih baik naik taksi daripada mengemudikan Chang'an yang rusak. Lihat tempat parkir di sini, apakah ada mobil yang rusak seperti itu? Wu Yifan bertanya, dia menegur Hagen dengan wajah tidak senang. Saat itu Hagen mendorong Wang Hanhan untuk datang ke reuni kelas. Wu Yifan berpikir bahwa Hagen akan menemukan cara untuk membuat Wang Hanhan terlihat bagus di reuni kelas. Tetapi sekarang dia mengendarai Chang'an yang rusak, bukan? Tertawa sampai mati. Ada apa dengan Chang'an? Dukung produksi dalam negeri. Hagen tidak peduli sama sekali. Wang Hanhan juga buru-buru berkata, menurutku mobil ini cukup bagus, jauh lebih nyaman daripada naik bus, ayo masuk. Melihat Wang Hanhan juga mengatakan hal yang sama, Wu Yifan tidak terus menegur Hagen, dan mereka bertiga masuk ke hotel bersama. Di ruang pribadi yang mewah, sudah ada lebih dari selusin orang yang duduk di sana, baik pria maupun wanita, mengobrol dan tertawa dengan sangat meriah. Salah satunya adalah pria dengan poin parsial dan jam tangan emas di tangannya. Dia sangat menarik perhatian, hampir semua orang memusatkan perhatian pada pria ini, mengobrol dan memujinya terus-menerus. Pria ini adalah Leng Bing, mantan pacar Wang Hanhan. Meskipun dia tidak sekelas dengan Wang Hanhan dan yang lainnya, tetapi Leng Bing menghadiri reuni kelas ini sebagai pacar Zhang Miao. Miao, kamu sangat beruntung telah menemukan pacar yang begitu baik. Kamu harus tahu bahwa kakak Bing pernah bersekolah sebelumnya, dan dia adalah seorang gadis sekolah. Aku naksir kakak Bing saat itu. Tonton yang dipakai Brother Bing, diperkirakan harganya ratusan ribu, ini orang yang sukses. Binger sekarang memulai perusahaannya sendiri, dia sangat hebat. Semua orang menyanjung Leng Bing dan Zhang Miao, dan mereka terpesona oleh apa yang mereka katakan. Ini hanya untuk makan malam, orang sukses macam apa, jam tangan ini tidak berharga, dan saya meminta seorang teman untuk membawanya kembali dari Swiss, dan harganya hanya lebih dari 300.000 yuan. Meskipun Leng Bing berkata dengan rendah hati, nada suaranya rendah. Jelas pamer. Sebenarnya, ketika Leng Bing mengatakan ini, siapa yang tidak mengerti apa yang dia maksud untuk pamer, tapi siapa yang berani mengatakannya saat ini? Hanya bisa membuat Versailles dingin sekali. Bab 141. Sial, lebih dari 300.000 yuan. Kakak Bing punya aloji, dan aku akan bertarung selama 10 tahun. Bandingkan orang sampai mati, bandingkan barang dan buang, kita tidak bisa membandingkan. Mencari, memiliki sumber keuangan, pria seperti itu sungguh luar biasa. Miao, kapan kamu akan putus dengan Brother Bing? Aku akan membuat janji terlebih dahulu, bahkan jika aku bisa menjadi pacar Brother Bing selama sehari, aku bersedia. Sekelompok orang membual dan bercanda sait. Itu membuat Leng Bing dan Zhang Miao tertawa terbahak-bahak, dan perasaan iri dan cemburu sungguh luar biasa. Aku ingat kakak Bing pernah bersama Wang Hanhan sebelumnya, kenapa kamu putus? Tiba-tiba seorang gadis berambut panjang bergaun berkata. Gadis ini juga ada di asrama Wang Hanhan dan namanya Wang Yutian,
jadi dia tahu beberapa hal tentang Wang Hanhan yang mengikuti Leng Bing. Ketika Wang Yutian bertanya, tidak ada yang berbicara dalam sekejap, dan suasana menjadi canggung untuk beberapa saat. Lagi pula, Wang Hanhan dan Zhang Miao adalah teman sekamar di asrama yang sama, dan sekarang Zhang Miao setara dengan mencuri pacar Wang Hanhan. Melihat ini, Leng Bing tiba-tiba menunjukkan kesedihan di wajahnya, dan berpura-pura enggan untuk mengatakan, sulit dikatakan, ini adalah hal terakhir yang ingin saya sebutkan. Saya telah memberikan begitu banyak kasih sayang kepada Wang Hanhan, tetapi dia tidak puas sama sekali kecuali selain menghabiskan uang, saya juga suka pergi ke bar, dan pada akhirnya saya pergi ke bar untuk menjadi penari, saya benar-benar tidak tahan. Kata Leng Bing dengan sangat emosional, membuat sekelompok orang memandangnya dengan kasihan. Tampaknya Leng Bing masih mengenal Wang Hanhan dengan sangat baik. Dia bahkan tahu bahwa Wang Hanhan akan menjadi seorang penari. Mengapa Wang Hanhan ini orang seperti itu? Aku tidak menyadarinya di sekolah sebelumnya, tapi dia bisa pergi ke bar untuk menjadi penari? Aku sangat menyesal untuk Kakak Bing, pria yang begitu baik. Dia memperlakukan Wang Hanhan dengan sangat baik saat itu, dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghargainya. Kudengar Wang Hanhan juga akan datang ke kelas reuni. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Kakak Bing, orang seperti itu tidak layak atas kesedihanmu untuknya, dan sekarang kamu bersama Miao Miao, kamu adalah pasangan yang cocok. Semua orang menuduh Wang Hanhan dan menghibur Leng Bing. Dengan air mata berlinang di mata Leng Bing, dia sedikit mengangguk, untungnya, aku telah bertemu Miao Miao sekarang, yang memberi tempat untuk hatiku yang terluka. Di sisinya, semua orang menyalahkan Wang Hanhan. Saat ini, Wang Hanhan tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran kritik publik sebelum dia tiba. Hei, aku sudah tinggal dengan Wang Hanhan selama 3 tahun, dan aku bahkan tidak tahu dia orang seperti ini, Wang. Yutian melengkungkan bibirnya, tidak heran dia menemukan tahanan reformasi melalui kerja sebagai pacarnya sekarang. Semua orang terpesona, menatap Wang Yutian dengan tak percaya. Wang Yutian, siapa yang kamu dengarkan? Apakah itu dapat diandalkan? Zhang Meng buru-buru bertanya pada Wang Yutian. Saya juga mendengar apa yang dikatakan Wu Yifan. Kami berbicara di telepon tadi malam. Dia mengatakan kepada saya bahwa Wang Hanhan menemukan seorang pacar yang merupakan tahanan reformasi melalui kerja paksa yang baru saja keluar dari penjara. Saya terkejut saat itu, tapi sekarang Wang Hanhan bahkan seorang penari. Seorang tahanan reformasi melalui kerja tidak buruk? Kata Wang Yutian. Setelah mendengar ini, Zhang Miao tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa jika Wang Hanhan membawa pacarnya, dia pasti akan mempermalukan Wang Hanhan. Dan setelah Leng Bing mendengar bahwa Wang Hanhan telah menemukan pacar seorang tahanan kamp kerja paksa, sudut mulutnya secara tidak sengaja bergerak-gerak. Saat ini, Wu Yifan dan Wang Hanhan tiba, membuka pintu dan masuk, diikuti oleh Hagen. Hai semuanya, lama tidak bertemu. Wu Yifan menyapa semua orang setelah memasuki pintu. Bab 142. Hai semuanya. Wang Hanhan juga menyapa semua orang dengan senyuman, tetapi ketika dia melihat Leng Bing, matanya dialihkan dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Leng Bing. Wang Hanhan takut dia tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, dan dia akan marah pada Leng Bing bagaimanapun. Leng Bing ini telah menyakitinya dengan parah, tetapi ini adalah reuni kelas, dan Wang Hanhan tidak mau mengacaukannya. Melihat Wang Hanhan melihat Leng Bing menghindari matanya, ini membuat semua orang semakin mempercayai kata-kata Leng Bing. Wang Hanhan pasti telah melakukan sesuatu untuk mengasihani Leng Bing, itu sebabnya dia bersikap seperti ini. Wu Yifan menyapa Wang Hanhan, dan menemukan bahwa semua orang memandang Wang Hanhan dengan mata yang aneh, dan keduanya sedikit bingung. Wang Hanhan, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini, dan kamu berani datang ke reuni kelas. Aku benar-benar salah menilaimu. Pada saat ini, Wang Yutian berkata kepada Wang Hanhan dengan sedikit marah. Kali ini, Wang Hanhan langsung bingung, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Wang Yutian. Wang Yutian, mengapa Hanhan menyinggungmu? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu teman lamaku. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu saat kita bertemu? Wu Yifan melangkah maju dan bertanya pada Wang Yutian.
Tetapi ketika Wang Yutian hendak berbicara, Leng Bing berdiri. Oke, jangan bicara tentang masa lalu, hari ini kita semua di sini untuk minum dan berbicara tentang perasaan, tidak ada yang boleh membuatnya tidak menyenangkan, Leng Bing berbicara, jadi Wang Yutian tidak berbicara. Aku tidak tahu kenapa. Wu Yifan menarik Wang Hanhan untuk mencari tempat duduk, dan Hagen juga duduk di sebelah Wang Hanhan begitu saja. Melihat Hagen, semua orang melihat ke atas dan ke bawah, dengan main-main dan jijik di mata mereka. Han, siapa pria ini? Ini reuni kelas kita, bukankah buruk membawa orang luar? Zhang Miao berbicara lebih dulu, dan bertanya pada Wang Hanhan. Dia sengaja menanyakan pertanyaan ini, dan dia ingin melihat bagaimana jawaban Wang Hanhan. Wang Hanhan memandang Hagen, membuka mulutnya tetapi tidak tahu bagaimana memperkenalkan Hagen. Jika Hagen adalah pacarnya, mereka berdua tidak memiliki hubungan sama sekali. Tetapi jika Anda berbicara tentang teman Anda, tidak pantas membawa teman ke acara seperti reuni kelas. Hai semuanya, namaku Hagen, dan aku pacar Han. Hagen bangkit dengan murah hati, dan memperkenalkan dirinya dengan sedikit senyum. Melihat penjelasan Hagen, wajah Wang Hanhan langsung menunjukkan kegembiraan, dan dia mengangguk ke Zhang Miao dan berkata, ini pacarku. Zhang Miao menatap Hagen, dan bertanya dengan jijik di matanya, apa pacarmu lakukan? Apa? Kami bekerja sebagai salesman di sebuah perusahaan. Wang Hanhan berkata dengan jujur. Menjadi tenaga penjualan? Bukankah itu banyak komisi? Sekarang saya mendengar bahwa tenaga penjualan menghasilkan banyak uang. Zhang Miao terus bertanya, tampaknya ingin mengetahui segalanya tentang Hagen. Aku juga tidak tahu, kami baru bekerja beberapa hari. Wang Hanhan berkata dengan ekspresi di wajahnya, dia tidak ingin berbicara dengan Zhang Miao. Tetapi semakin Wang Hanhan tidak ingin berbicara dengan Zhang Miao semakin terlena, dan dia masih terus bertanya pada Wang Hanhan, lalu apa yang pacarmu lakukan sebelum menjadi salesman? Zhang Miao hanya ingin untuk memaksa Wang Hanhan menceritakan tentang pemenjaraan Hagen, untuk mempermalukan Wang Hanhan. Wang Hanhan tidak berbicara kali ini, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, Hagen baru saja dibebaskan dari penjara, jadi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, jika tidak semua orang akan menertawakannya, dan Hagen juga akan kehilangan muka. Mengapa kamu malu untuk mengatakannya? Mereka adalah teman lama. Tidak ada yang memalukan. Jika pekerjaan pacarmu tidak berjalan dengan baik, kami dapat membantu memperkenalkannya. Tapi sebelum memperkenalkannya, kamu harus mengenalnya terlebih dahulu. Meskipun Zhang Miao berbicara dengan baik, dia jelas tidak ingin memperkenalkan pekerjaan yang baik kepada Hagen. Dia hanya ingin membuat Wang Hanhan terlihat buruk. Bab 143. Zhang Miao, apakah kamu memeriksa pendaftaran rumah tanggamu? Kamu menanyakan segala macam pertanyaan, jadi cepatlah dan sajikan makanan. Wu Yifan buru-buru berkata kepada Zhang Miao agar tidak mempermalukan Wang Hanhan. Tetapi Zhang Miao menolak untuk melepaskannya, dan menatap Wang Hanhan yang sangat malu dan bertanya, Han, apakah pekerjaan pacarmu sebelumnya dirahasiakan? Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan, seperti berada di penjara? Kata-kata Miao, dia benar-benar membuatnya jelas. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Miao, Wang Hanhan terkejut, dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini, jadi mengapa Zhang Miao tahu? Saat ini, Wang Hanhan menatap Wu Yifan, karena hanya Wu Yifan yang tahu tentang pemenjaraan Hagen tadi malam. Wu Yifan juga terkejut, dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Wang Yutian, matanya penuh amarah. Wang Yutian, apakah kamu mengunyah lidahmu? Wu Yifan memberitahu Wang Yutian tadi malam, dan sekarang Zhang Miao sebenarnya saya juga tahu, pasti Wang Yutian yang mengatakannya. Wu Yifan, mengapa omong kosong ini? Aku hanya berbicara dari fakta. Wang Yutian bahkan tidak mencoba membela diri, dia hanya mengakuinya, yang benar-benar membuat marah Wu Yifan, dan pada saat yang sama Wu Yifan menjadi sedikit khawatir. Karena dia adalah seorang wanita muda, Wang Yutian juga tahu bahwa jika dia diekspos saat ini, dia akan benar-benar kehilangan muka di depan orang lain. Wu Yifan takut membuat Wang Yutian marah dan mengungkapkan urusannya sendiri, jadi dia berhenti bicara.
Han, tidak sulit untuk mengatakan bahwa pacarmu berada di penjara. Mengapa kamu tidak mengatakannya? Kami tidak mendiskriminasi dia. Statusmu saat ini cocok untuk pacarmu. Seorang penari dan tahanan buruh adalah pasangan yang dibuat di surga. Hahaha. Setelah Zhang Miao selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak, dan sarkasme di mata mereka muncul tanpa ragu-ragu. Wajah Wang Han memerah karena marah. Dia tidak mau datang. Dia tahu bahwa jika dia berpartisipasi dalam reuni kelas ini, dia pasti akan diejek oleh semua orang. Dalam situasi ini, dia tidak memiliki keberanian untuk tinggal lebih lama lagi. Wang perlahan bangkit dan ingin pergi, tetapi ditarik kembali oleh Hagen. Han, aku belum makan, kenapa kamu pergi? Mari kita bicara setelah makan. Betapa dermawannya pacarmu. Ini adalah regal hotel. Jika kamu tidak mengadakan reuni kelas ini, kamu bahkan tidak akan pernah berpikir untuk makan di sini selama sisa hidupmu. Katakan padaku, aku akan membantumu, 180.000 bukan apa-apa bagiku. Kata Zhang Miao kepada Wang Han dengan cibiran di wajahnya. Ketika Zhang Miao mengatakan ini, Wang Han tidak punya pilihan selain pergi. Jika dia pergi sekarang, itu akan membuktikan bahwa dia takut menghabiskan uang untuk pergi. Tidak perlu, kita masih punya sedikit uang ini. Hagen berkata sambil tersenyum tipis. Ya, karena kamu punya uang, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu. Aku benar-benar takut setelah makan malam, jika ada penghindar, aku akan kehilangan nyawaku. Kata Zhang Miao, lalu menatap Leng Bing dan berkata, Kakak Bing, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah memesan perjamuan terlebih dahulu, biarkan mereka menyajikannya. Mouta yang saya bawa sendiri, dihitung oleh kami selusin, masing-masing dari kami tidak dapat menghabiskan lebih dari 18.000, dan saya akan membiarkan mereka menyajikannya sekarang. Setelah Leng Bing selesai berbicara, dia membuat panggilan telepon, dan segera pintu ruang pribadi didorong terbuka, hidangan lezat dibawa satu persatu. Hanya saja orang-orang ini melihat ke meja yang penuh dengan piring, dan tidak ada dari mereka yang memiliki ekspresi bahagia. Lagi pula, mereka baru saja mulai bekerja, dan banyak dari mereka tidak memiliki tabungan sama sekali, uang. Bab 144. Leng Bing melihat ekspresi semua orang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, meskipun makan hari ini tidak mahal, saya tahu banyak orang tidak punya banyak uang saat ini. Anda hanya perlu menelepon saya saudara Bing dan beri saya segelas anggur. Bing Perkasa, aku akan menghormatimu dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, seseorang mengambil gelas anggur dan bersulang Leng Bing. Segera, semua orang bersulang untuk Leng Bing dengan penuh sanjungan, dan pada akhirnya hanya tersisa Wang Han, Hagen dan Wu Yifan. Yifan, apakah kamu tidak ingin bersulang untuk Butter Bing? Wang Yutian bertanya. 8.000 yuan, saya masih memilikinya. Maksud Wu Yifan jelas, dia lebih suka membayar uang itu sendiri daripada bersulang untuk Leng Bing. Apa yang kamu pura-pura kaya? Berapa kali kamu harus tidur untuk mendapatkan 18.000 yuan ini? Demi kebaikanmu sendiri, aku tidak menghargainya. Wang Yutian memutar matanya dan berkata. Kalimat ini, seperti petir dari langit biru, langsung meledak, dan semua orang memandang Wu Yifan. Dan wajah Wu Yifan pucat pasi, merasakan tatapan semua orang, dia bahkan merasa seolah-olah dia telah menyelinap ke dalam lubang tikus. Wang Yutian, apa yang kamu bicarakan, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Wu Yifan tiba-tiba berdiri, memegang botol anggur di tangannya. Wu Yifan, jaga kebersihan mulutmu, siapa yang berbicara omong kosong, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Wang Yutian tidak mau kalah. Wu Yifan gemetar karena marah sambil memegang botol wine, dan hendak melempar botol wine ke arah Wang Yutian. Dia menyesal sampai mati sekarang. Dia mengambil Wang Yutian sebagai saudara perempuannya, tetapi pihak lain mengkhianatinya. Ini adalah Zhang Miao yang bangun, mengambil botol anggur dari tangan Wu Yifan, dan berteriak dengan dingin, apa yang kalian berdua lakukan? Reuni kelas hari ini diatur olehku. Jika kalian berdua membuat masalah seperti ini, kenapa tidak biarkan saya? Wajah. Jika itu masalahnya, kalian berdua akan keluar dari sini. Zhang Miao mengandalkan ketidakpeduliannya sendiri untuk menjadi pacarnya.
jadi dia menganggap dirinya sebagai pemimpin. Tetapi setelah raungan seperti itu, Wang Yutian tidak berani berbicara lagi, dan Wu Yifan duduk kembali dengan air mata berlinang. Hanya saja semua orang memandang Wu Yifan dengan sedikit antusias, terutama teman sekelas laki-laki itu, lagi pula Wu Yifan lumayan, dan sekarang mereka mungkin hanya menghabiskan beberapa ratus yuan untuk tidur dengan Wu Yifan selama 1 malam. Setelah kejadian ini, Wu Yifan menundukkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayo makan bersama, biasanya kamu tidak bisa makan makanan enak seperti itu. Zhang Miao mengabaikan Wu Yifan, tetapi berkata kepada semua orang. Semua orang mulai makan dengan bersemangat, tidak ada yang peduli dengan Wu Yifan, hanya Wang Hanhan yang terus menghibur Wu Yifan, tetapi Wu Yifan tetap tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang mendorong cangkir dan mengganti gelas, sementara Hagen hanya peduli makan sendiri, tidak ada yang memperhatikannya, dan dia juga tidak memperhatikan siapapun. Melihat Hagen dengan dingin, dia mengangkat segelas anggur dan berkata, "Kakak Hagen, mengapa kamu hanya makan sayur dan tidak minum alkohol? Apakah kamu ingin makan bagianmu kembali? Jangan kewalahan." Hahaha, begitu. Leng Bing selesai berbicara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Hagen menyeka mulutnya dengan handuk kertas, dan berkata tanpa sedikit pun amarah, "Anggur ini terlalu buruk, aku tidak bisa terbiasa dengannya." Semua orang tercengang ketika Hagen mengatakan itu. Hagen benar-benar mengatakan itu dia tidak terbiasa minum. Leng Bing mencibir, "Kamu tidak terbiasa minum moutai ini? Apa yang ingin kamu minum? Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk anggur ini, jika kamu memilih anggur lain, kamu harus mengeluarkan bagian. Tidak masalah apakah itu uang atau tidak, itu terutama karena saya minum terlalu banyak anggur dan batuk," kata Hagen datar. Bab 145. Persetan denganku, apa yang kau banggakan tentang mereka? Aku belum pernah mendengar ada orang yang batuk setelah minum alkohol. Seorang tahanan di kamp kerja paksa, kenapa kau berpura-pura? Kurasa kau bahkan belum minum moutai. Aku benar-benar tidak bisa mendengarkannya lagi, telinga panas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hagen, semua orang meraung dengan marah. Zhang Miao itu juga tersenyum menghina, lalu berkata kepada Wang Hanhan, "Hanhan, lihat pacar yang kutemukan, dia benar-benar orang aneh, meski aku miskin, aku masih berpura-pura kaya." Wang Hanhan mengabaikan Zhang Miao, tapi dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Hagen hari ini. "Kakak Hagen, jika saya tidak salah, Anda datang ke sini di Chang'an, kan? Beberapa botol anggur ini mungkin bisa membelikan Anda sebuah mobil. Menurut Anda berpura-pura menjadi apa?" Leng Bing bertanya dengan mencibir di wajahnya. Jalan. Setelah Leng Bing mengatakan ini, semua orang menyadari bahwa Hagen memiliki kunci mobil Chang'an yang tergantung di pinggangnya. Itu hanya mendukung produksi dalam negeri. "Saya tidak suka mengendarai Bentley," kata Hagen datar. Hagen dapat mengendarai Bentley Lin Tianhu kapanpun dia mau, dan seluruh aula Jui adalah miliknya, apalagi mobil. PFFT. Leng Bing baru saja menyesap air, dan ketika dia mendengar kata-kata Hagen, dia memuntahkannya. "Hahaha, aku sudah hidup begitu lama, aku belum pernah melihat seorang pembual yang begitu tenang. Kamu jenius, dan kamu masih memiliki Bentley? Kurasa kamu bahkan belum pernah melihat Bentley, kan?" Bing tertawa keras. "Ayolah, aku akan kehilangan kesabaran karena tertawa." Yang lain juga tertawa, bersandar ke depan dan ke belakang, bahkan ada yang menangis. "Dibandingkan denganmu, aku tidak begitu dekat. Aku belum pernah melihat seseorang yang menipu seorang gadis demi uang dan masih berpura-pura memperlakukan tamu dengan sangat tenang," kata Hagen dengan senyum dingin. Ketika Leng Bing mendengar kata-kata Hagen, senyum di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh wajah muram. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Leng Bing menyipitkan matanya sedikit, menatap Hagen dan berkata, "Apa yang saya katakan, Anda mengerti di dalam hati Anda. Anda tahu lebih baik dari saya apakah Anda telah menipu uang orang." Hagen juga menatap mata dingin tanpa menunjukkan kelemahan. Mata keduanya bertabrakan, dan suasana di ruang pribadi langsung menjadi tegang. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Bing menghabiskan ratusan ribu dolar untuk sebuah jam tangan, bagaimana dia bisa menipu orang demi uang?
Zhang Miao berteriak pada Hagen dengan keras. Dalam hati Zhang Miao, Leng Bing adalah pria idaman yang kaya dan kaya. Bagaimana orang kaya seperti itu bisa menipu uang orang lain? Ya, keluarga Brother Bing memiliki jam tangan. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya dengan semua kekayaan Anda, jadi jangan meludahkan darah Anda di sini. Wang Yutian juga berkata kepada Hagen. Jelas tidak ada yang percaya kata-kata Hagen, tidak ada dari mereka yang percaya bahwa Leng Bing akan menipu orang demi uang. Itu hanya jam tangan palsu, dan layak untuk dipamerkan. Hagen tersenyum dingin. Dari saat dia memasuki pintu, Hagen mengetahui bahwa jam tangan dingin itu palsu. Sekarang Hagen hanya perlu menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk mengujinya sedikit. Palsu? Semua orang melihat ke arah Leng Bing, bahkan Wang Han, yang telah menghibur Wu Yifan, mau tidak mau melihat jam tangan emas di pergelangan tangan Leng Bing. Ada kilasan kepanikan di mata yang dingin, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Kamu berbicara omong kosong. Jam tangan emasku diimpor dari Swiss. Pernahkah kamu melihat jam tangan emas? Apakah kamu berani percaya itu palsu?" Hagen, tidak apa-apa jika kamu cemburu pada saudara Bing, tetapi mengapa kamu mengatakan arlojinya palsu? Bukankah itu arloji bernilai ratusan ribu dolar? Saudara Bing tidak punya uang, jadi mengapa kamu memakainya? Yang palsu? Saudara Bing mengendarai lebih dari 1 juta yuan Mercedes-Benz, Anda tidak akan mengatakan bahwa mobilnya juga palsu? Zhang Miao menanyai Hagen. Apa identitas Bingge? Bagaimana dia bisa memakai jam tangan palsu? Ketika saya di sekolah, saya mendengar bahwa Bingge sangat kaya, bagaimana dia bisa memakai jam tangan palsu? Mentalitas seperti apa yang harus Anda katakan kepada orang lain palsu? Setelah mendengar pertanyaan Zhang Miao, semua orang juga menuduh Hagen satu demi satu. Bab 146. Wang Yutian juga menatap Hagen dan berkata, "Kamu bahkan tidak melihat jam tangan emas ini, dan kamu baru saja mengatakan itu palsu. Jelas, kamu cemburu. Mungkinkah kamu tidak tahan ketika melihat pacar mantan pacar lebih baik dari kamu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Hagen tersenyum ringan. "Bah." Wang Yutian menyesap, "Kamu hanya cemburu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menunjukkan bukti." Hagen, kamu dan aku baru bertemu hari ini. Apa maksudmu dengan menargetkanku kemana-mana? Melihat begitu banyak orang mereka semua berbicara untuk diri mereka sendiri, percaya pada diri mereka sendiri, dan berkata dengan dingin, "Jika Anda tidak memberi saya penjelasan untuk masalah ini, saya akan membiarkan Anda keluar. Apakah Anda percaya atau tidak?" Oke. Hagen mencibir, "Apakah ini jam tangan palsu? Kamu tahu yang terbaik di hatimu, karena kamu sendiri mencari penghinaan, jangan salahkan aku." Kata Hagen, berdiri dan berkata, "Beri aku jam tangan itu, dan saya akan membuktikannya kepada Anda." Bagaimana Anda ingin membuktikannya? Leng Bing mengecilkan tangannya, dan tidak memberikan jam tangan Hagen, tetapi bertanya dengan waspada, "Saya punya ratusan ribu jam tangan. Jika Anda hancurkan, bisakah kamu membelinya?" Leng Bing tidak akan memberikan arloji itu kepada Hagen, lagi pula Leng Bing sendiri tahu bahwa arloji itu palsu, dan dia hanya berusaha menciptakan identitas orang kaya. "Ini sangat sederhana, lemparkan saja ke tanah dan katakan yang sebenarnya," kata Hagen datar. Asalkan jam tangan emasnya pecah bisa langsung terlihat benar atau tidaknya, gerakan jam tangan emas itu terbuat dari emas, tidak mungkin Anda meniru gerakannya persis sama. "Kamu ingin menjatuhkan arlojiku?" Leng Bing berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Hagen, arloji ini harganya ratusan ribu. Jika kamu menjatuhkannya, bisakah kamu membelinya?" Leng Bing tidak akan membiarkan Hagen menjatuhkannya. Arloji itu palsu, dan akan terungkap segera setelah dijatuhkan. "Betul, bisakah kamu membelinya? Kamu berani menjatuhkan jam tangan senilai ratusan ribu dolar ke tanah. Metode identifikasi macam apa ini?" Semua orang menuduh dan menertawakan Hagen. Hagen tersenyum kecil dan berkata, "Ada cara untuk mengetahui apakah Anda tidak menjatuhkannya. Anda harus tahu bahwa emas berbeda dari logam lain. Timbang saja jam tangan dan bandingkan dengan situs resmi untuk mengetahuinya." Saat semua orang mendengarnya, ini adalah cara tanpa merusak jam tangan.
Kamu menimbangnya seperti yang kamu katakan? Kepanikan muncul di mata Leng Bing. Dia tidak bisa menimbangnya, lagi pula, dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk memalsukan beratnya. Hagen, kamu cemburu pada kakak Bing, mengatakan bahwa arlojinya palsu. Jika tidak palsu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengatakannya begitu saja, kakak Bing akan mengikuti pengaturanmu. Zhang Miao bertanya pada Hagen. Jika jam tangan ini asli, saya akan membayar sendiri makanannya. Hagen berkata dengan percaya diri. Jam tangan ini palsu, Hagen sangat percaya diri. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Leng Bing, kakak Bing. Biarkan dia mengatakan itu, karena dia berani mengatakan itu, biarkan dia menyerah, dan kita bisa makan gratis. Leng Bing sedikit panik kali ini, ada keringat dingin di dahi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini, Hagen, memegang arlojinya. Jam ini membutuhkan alat timbang yang tepat, tetapi kami tidak memilikinya sekarang. Bagaimana kami menimbangnya? Bisakah Anda mengetahuinya dengan menimbangnya dengan tangan Anda? Tanya Leng Bing. Ya, karena kamu benar, tidak ada alat timbang sekarang, tetapi apakah kamu berani menunjukkan arlojinya kepadaku? Aku hanya perlu melihatnya. Hagen tertawa. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu jatuh? Leng Bing bertanya dengan waspada. Tidak, saya tidak akan pernah merusaknya. Jika rusak sedikit, tidak peduli jam tangan Anda asli atau tidak, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda sesuai dengan harga sebenarnya. Hagen menggelengkan kepalanya, dia tidak perlu menjatuhkan jam tangan dinginnya, dia hanya mengatakan bahwa dia akan tahu yang sebenarnya ketika dia menjatuhkannya, itu hanya menggoda jam tangan dinginnya. Bab 147. Biarkan aku melihatnya untukmu. Leng Bing tahu bahwa jika Hagen tidak menunjukkannya, Hagen akan menjadi tidak baik, jadi dia melepas arloji dan menyerahkannya kepada Hagen, dan berkata, begitu banyak orang telah menonton itu. Jika Anda menjatuhkannya, saya akan membayar Anda kembali dengan harga aslinya. Leng Bing percaya bahwa jika Hagen tidak memecahkannya, dan jika dia tidak menimbangnya, tidak mungkin untuk mengetahui apakah jam tangan emas itu asli atau tidak jika Anda ingin melihat hal yang sebenarnya secara sekilas, kecuali jika Anda adalah penilai jam tangan ahli, dia tidak percaya bahwa Hagen dapat mengetahuinya secara sekilas. Hagen mengambil jam tangan emas Leng Bing, memainkannya sebentar, lalu menyerahkannya kembali ke Leng Bing. Itu dia. Leng Bing mengambil arlojinya dan memandang Hagen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu bisa tahu apakah itu benar atau tidak hanya dengan melihatnya. Ya, aku hanya perlu melihatnya. Hagen mengangguk. HMPH, bermain trik, Leng Bing mendengus dan menyalakan kembali arlojinya. Sementara semua orang menunggu Hagen memberikan bukti, Zhang Miao tiba-tiba berteriak. Kakak Bing, kamu lihat jam tanganmu. Leng Bing tertegun sejenak, lalu buru-buru melihat jam tangan, dan langsung tertegun. Semua siswa penuh keraguan, mereka melihat jam tangan emas yang dingin, dan mereka semua tercengang saat melihatnya. Saya melihat arloji emas di tangan Leng Bing. Pada saat ini, kilau emasnya telah lama hilang dan berubah menjadi warna tembaga merah, jelas bahwa setiap bagiannya memudar. Dilihat seperti ini, jam tangan emas ini pasti palsu, bagaimana emas asli bisa pudar? Semua orang memandang Leng Bing dengan mata aneh, dan suasananya sangat canggung. Imitasi jam tangan ini terlalu buruk, bubuk emasku hilang. Hagen mengambil handuk basah dan menyekanya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Wajah Leng Bing suram dan tidak pasti, belum lagi betapa jeleknya itu. Dan Sang Miao di samping juga menatap Leng Bing dengan kaget, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya tinggi di atas, dengan wajah angkuh dan sedingin es. Kini wajahnya terasa panas, dan dia tidak berani memandang orang-orang di sekitarnya. Bingge, kamu ditipu oleh teman-temanmu, kan? Mengapa kamu membelikanmu jam tangan palsu dari Swiss? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kali ini mengingatkan Leng Bing. Leng Bing sangat gembira sesaat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, orang itu pasti berbohong padaku. Dia menghabiskan ratusan ribu dolar untuk membelikanku jam tangan palsu. Jika aku menangkapnya, aku tidak bisa melepaskannya. Kata Leng Bing, menghancurkan arloji emas di tangannya ke tanah, dan menghancurkannya berkeping-keping.
Namun, beberapa orang melihat ke arah Leng Bing, tetapi tidak ada kepercayaan di mata mereka barusan, terlihat jelas bahwa Leng Bing berpura-pura agresif dengan jam tangan palsu. Para pembohong ini terlalu penuh kebencian. Bukankah ini hanya sebuah arloji seharga 300.000 yuan? Kakak Bing pasti tidak akan menipu. Kamu harus tahu bahwa Kakak Bing telah mengendarai mobil senilai lebih dari 1 juta yuan, jadi dia masih perlu membeli yang palsu menonton untuk berpura-pura memaksa. Zhang Miao berdiri di sisi Leng Bing saat ini, membela Leng Bing. Leng Bing juga mengambil kesempatan untuk meletakkan kunci mobil Mercedes-Benz di atas meja untuk menunjukkan identitasnya. Siapa yang tahu kalau mobil itu disewa? Hagen mencibir saat ini. Nyatanya banyak juga yang berpikiran seperti ini, toh jam tangan emas dingin itu palsu, jadi Mercedes-Benz juga bisa disewa, toh kalau disewa sehari tidak akan mahal. Kamu kentut, bagaimana bisa disewa? Aku melihat Kakak Bing sudah lama mengendarai mobil ini, dan bukan hanya hari ini. Zhang Miao dengan marah berteriak pada Hagen. Apakah itu disewa? Apakah kamu tidak tahu jika kamu membawa SIM? Kata Hagen. Selama Anda membawa SIM, sekilas Anda bisa tahu apakah ada nama dingin di atasnya. Zhang Miao memandang Leng Bing, seolah dia juga ingin Leng Bing membawa SIM-nya agar Hagen bisa tutup mulut. Leng Bing buru-buru berkata, terlalu merepotkan untuk pergi ke mobil untuk mendapatkannya. Tidakkah kamu hanya ingin melihat apakah aku benar-benar memiliki kekuatan? Aku akan memesan ulang jam tangan secara online sekarang. Aku tidak biasa memakainya tanpa jam tangan. Bab 148. Saat dia mengatakan itu, Leng Bing memesan jam tangan senilai lebih dari 200.000 yuan secara online langsung di depan semua orang. Dan pembayaran berhasil, tinggal menunggu pengiriman. Kali ini, mata iri semua orang kembali lagi, dan mereka semua percaya bahwa Leng Bing benar-benar mampu, dan mereka pasti tertipu tentang jam tangan palsu itu. Leng Bing pun menghela nafas panjang, dan akhirnya mempertahankan statusnya sebagai tiran lokal. Hagen memandang Leng Bing seperti itu, dan tersenyum tipis. Dimungkinkan untuk mengembalikan barang yang dipesan secara online. Setelah malam ini Leng Bing dapat mengembalikan barang tanpa kehilangan sepeser pun. Tapi Hagen tidak mengerti, dia masih ingin bermain dengan es. Insiden jam tangan emas hanyalah sebuah episode kecil, dan tidak mempengaruhi identitas Leng Bing di mata semua orang. Melihat Hagen dengan dingin, ada provokasi di matanya. Dia tahu bahwa Hagen hanya ingin membodohi dirinya sendiri, tetapi sekarang dia tidak hanya membodohi dirinya sendiri, tetapi sikap semua orang terhadapnya menjadi lebih hormat. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak kekurangan uang, dan kamu tidak terbiasa minum moutai. Anggur jenis apa yang ingin kamu minum? Hotel Regal ini memiliki semua jenis anggur, tetapi itu tergantung pada apakah kamu mampu membelinya. Leng Bing hampir terpengaruh oleh Hagen, dan sekarang dia ingin mengembalikannya. Bagaimana dengan brandy? Hagen memandang Leng Bing dengan mencibir, dan matanya provokatif, apakah kamu berani meminumnya? Saya khawatir kamu membeli semua uang untuk jam tangan, dan kamu tidak akan punya uang untuk membayar tagihan segera. Leng Bing tersenyum sedikit bingung, dia tidak menyangka Hagen akan memilih anggur yang begitu mahal. Anda harus tahu bahwa sebotol brandy termurah mulai dari 200.000 yuan. Yang lain juga memandang Hagen dengan heran, ekspresi wajah mereka luar biasa. Kakak Hagen, Wang Hanhan dengan lembut menarik ujung pakaian Hagen. Dia pernah tinggal di bar dan tahu harga brandy. Botol ini harganya ratusan ribu. Bahkan jika mereka hanya mengambil satu bagian, itu tidak banyak. Melihat ekspresi Wang Hanhan, Leng Bing tiba-tiba tertawa, dia tahu bahwa Hagen hanya berpura-pura agresif, dan dengan sengaja mengatakan anggur yang begitu mahal, untuk membuatnya takut. Brandinya enak. Aku sudah meminumnya beberapa kali. Jika kamu ingin meminumnya, mari kita minum beberapa botol. Leng Bing memberi Hagen hak untuk memilih. Dia ingin melihat apakah Hagen berani mengatakan bahwa dia ingin meminumnya. Pada saat ini, semua orang memandang Hagen dengan cibiran di mata mereka mengira Hagen tidak akan berani mengambilnya, jadi Hagen menembak dirinya sendiri di kaki. Oke. Hagen mengangguk, pelayan, ini 5 botol brandy.
Hagen tidak memberi Leng Bing kesempatan lagi untuk menolak, dan berteriak langsung ke staf layanan. Melihat Hagen memesan 5 botol brandy sekaligus, semua orang terkejut. Leng Bing itu juga terkejut, dan secara naluriah ingin menghentikannya, tetapi dia segera menyadari bahwa Hagen pasti masih membuatnya kesal. Bahkan jika dia memesan 5 botol brandy, jika dia tidak membukanya, dia tidak membutuhkannya. Untuk membelanjakan uang. Uang. Memikirkan hal ini, Leng Bing akhirnya menghela nafas lega, diam-diam senang bahwa dia hampir tertipu oleh tipuan Hagen. 5 botol terlalu sedikit, 10 botol. Memandang Hagen dengan dingin dan main-main, karena Hagen bisa bermain seperti ini, dia juga bisa. Lagi pula, tidak perlu membukanya pada akhirnya, kembalikan saja ketika saatnya tiba. Sialan, aku belum pernah meminumnya sebelumnya. Saudara Bing sebenarnya menginginkan 10 botol, Saudara Bing luar biasa. Lihat, ini benar-benar seorang tiran lokal. Hagen berpura-pura menjadi apa? Reformasi melalui tahanan kerja, pakaian yang dia kenakan tidak berharga 100 yuan, dan dia bilang dia minum brandy, maaf. Hagen berakhir. Semua orang memandang Hagen dengan main-main. Mereka ingin melihat bagaimana Hagen berakhir. Pada saat ini, Wang Hanhan terkejut. 10 botol brandy akan menelan biaya 2 juta yuan. Bahkan jika dia dan Hagen masing-masing menghitung satu bagian, harganya hampir 200.000 yuan. Satu kali makan akan menelan biaya 2 juta yuan. Jika orang tua mencari tahu tentang ini, mereka pasti akan dibunuh. Bab 149. Kakak Hagen, lupakan saja. Wang Hanhan berbisik kepada Hagen dengan wajah gugup. Melihat Wang Hanhan seperti itu, Leng Bing tiba-tiba tertawa, menatap Hagen dengan wajah lucu dan berkata, "Nak, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Dengan keadaanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa untuk mendapatkan 20.000 yuan, kan? Masih minum brandy, kamu tidak membual seperti kamu." Menyesal? Hagen mengangkat mulutnya sedikit. Apa yang kamu sesali? Bukankah hanya minum sedikit botol brandy? Aku menyesalinya, sekarang aku bisa memanggil pelayan kembali. Hahaha, lelucon apa, bagaimana aku bisa menyesalinya? 1 atau 2 juta tidak ada artinya di mataku. Leng Bing tertawa, tapi dalam hatinya dia diam-diam memarahi Hagen. Dia ingin melihat berapa lama Hagen bisa berpura-pura. Ketika anggur disajikan, Hagen pasti tidak bisa berpura-pura lagi. Segera, pelayan membawa 10 botol brandy ke meja. Ketika semua orang melihat brandy di depan mereka, mata mereka menjadi hijau, mereka belum pernah minum anggur semahal itu. Tuan, apakah Anda perlu membukanya? Pelayan memandang Leng Bing dan bertanya. Leng Bing terkejut, lalu memandang Hagen dan berkata, Hagen, buka. Jika anggur dibuka, tidak ada ruang untuk penyesalan. Leng Bing memaksa Hagen untuk berkompromi. Dia tahu bahwa Hagen adalah hanya berpura-pura, jadi dia pasti tidak akan membiarkan anggurnya terbuka. Leng Bing juga tidak mau membukanya, lagi pula, dia tidak punya uang sebanyak itu untuk makan lebih dari 1 juta yuan. Hagen tersenyum dingin, lalu berkata kepada pelayan, tolong buka semua anggurnya. Ya, Tuan, pelayan itu membuka sebotol brandy dengan keras. Leng Bing tercengang saat ini, dia tidak menyangka Hagen akan meminta pelayan untuk membuka anggur. Ledakan. Sebotol anggur lagi dibuka oleh pelayan. Setiap kali botol dibuka, rasanya seperti palu godam menghantam hati yang dingin, yang membuatnya merasa tertekan. Segera, keringat dingin muncul di dahi Leng Bing. Hagen, ini hotel regal, milik keluarga Su. Jangan mencoba menipu dan menghindari perintah pada akhirnya, itu tidak mungkin. Leng Bing mengancam Hagen, dan saya harap Hagen dapat menghentikan pelayan membuka anggur saat ini. Aku tidak berpikir untuk melarikan diri dari pesanan. Apakah kamu tidak peduli dengan uang? Jika itu masalahnya, kamu dapat memberitahu pelayan untuk tidak membuka anggur sekarang. Hagen bertanya pada Leng Bing dengan cibiran di wajahnya. Bagaimana saya bisa merasa buruk tentang uang? Anda tidak bisa mendapatkan uang saku bulanan saya selama setahun. Bagaimana Leng Bing bisa menghentikannya saat ini? Bukankah itu tamparan di wajah? Dia menginginkan 10 botol brandy. Tapi melihat 10 botol anggur dibuka, hati yang dingin berdarah.
Masih enak minum anggur ini. Hagen mengambil sebotol brandy, menuangkan segelas besar untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dalam satu tegukan. Melihat Hagen minum seperti ini, dia melirik dengan dingin dan menghina, lalu berkata kepada semua orang, "Ayo minum bersama, jangan biarkan seseorang minum semuanya, seolah-olah kamu belum pernah melihat anggur." Semua orang mendengar, semua orang mengangkat botol anggur dan menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Bahkan Wang Yutian dan Sang Miao, yang tidak minum, juga menuangkan segelas besar untuk diri mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa ini adalah ratusan ribu botol anggur. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk meminumnya dalam hidupku. Wang Hanhan tidak minum, tetapi masih menghibur Wu Yifan. Kali ini Wu Yifan merasa terpukul, sedemikian rupa sehingga dia terus berbaring di atas meja tanpa suara. Leng Bing melihat bahwa semua orang minum anggur satu demi satu, dan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia sudah memikirkannya. Saat membayar tagihan nanti, dia tidak akan mengambil uangnya sendiri. Jika Anda meminumnya, Anda harus membayarnya. Bab 150. Biarkan dia membayar lebih dari 1 juta yuan sendiri, dia tidak akan dimanfaatkan. Tapi semua orang masih belum tahu apa yang dipikirkan Leng Bing di dalam hatinya, dan mereka masih memuji Leng Bing. Jika bukan karena Brother Bing hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa minum anggur yang begitu enak sepanjang hidup saya. Orang-orang tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan, dan mereka ingin bersaing dengan Brother Bing, dan jangan lihat seberapa banyak mereka. Tapi Hagen tidak memperhatikan ejekan orang-orang ini, karena dia tahu orang-orang ini akan segera menangis. Segera, 10 botol brandy turun, dan semua orang kenyang, dan beberapa di antaranya sudah mabuk. "Aku sudah makan cukup anggur dan cukup makanan, ayo pergi juga," kata Hagen kepada Wang Hanhan. Wang Hanhan mengangguk, membantu Wu Yifan berdiri, dan keluar dari kamar pribadi. Melihat ini, Leng Bing buru-buru mengikuti kerumunan untuk mengejar. Dia ingin melihat apa yang dibayar Hagen, jadi pada akhirnya jangan bayar tagihannya. "Berapa total yang kita habiskan?" Leng Bing berjalan ke meja depan dan bertanya. "Tuan, total Anda menghabiskan 2,1 juta," kata kasir di meja depan dengan cepat. Leng Bing mengangguk, dan setelah mengeluarkan ponselnya untuk menghitung, dia berkata kepada Hagen, "Hagen, total ada 14 dari kami, dan masing-masing dari kami menghabiskan 150.000 yuan. Untuk kalian bertiga, kalian hanya perlu membayar 450.000 yuan sekarang." "Ya, 450.000, tidak banyak," Hagen tersenyum ringan. "Hagen, saat ini kamu masih berpura-pura agresif. 450.000 tidak banyak, tapi kamu harus mengeluarkannya. Tunggu apa lagi?" Sang Miao mencibir. "Kurasa tidak ada gunanya 450.000 yuan untuk membelinya. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang kaya." Wang Yutian juga mengejek Hagen. Semua orang juga menunggu untuk melihat lelucon Hagen. Mereka ingin melihat bagaimana Hagen menghasilkan 450.000 yuan. Anda harus tahu bahwa pencari nafkah biasa mungkin tidak dapat menghemat 450.000 yuan dalam 10 tahun. Pada saat ini, Wang Hanhan menatap Hagen dengan cemas. Dia tidak membawa uang. Dari mana dia mendapatkan 450.000 yuan? Dan Wu Yifan, yang menundukkan kepalanya sepanjang waktu, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya masih memiliki 200.000 yuan di tangan saya bisa mengeluarkannya." Lagi pula, Wu Yifan juga memiliki andil dalam hal ini. Makan, dan Hagen tidak bisa membiarkan Hagen menghabiskan uangnya, dan dia bersikeras menelepon Wang Hanhan itu datang, tapi ternyata seperti ini. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Hagen tidak punya uang, dan belum lama ini dia dibebaskan dari penjara, dan keluarganya bukanlah keluarga kaya, jadi 450.000 yuan mungkin merupakan angka astronomis bagi Hagen. "Wu Yifan, apa yang kamu pura-pura menjadi wanita kaya? Apakah kamu tahu berapa kali kamu harus menjual 200.000 yuan? Kamu harus mengasihani dirimu dulu." Melihat Wu Yifan ingin membayar, Zhang Miao segera berkata dengan mengejek. Ketika Wu Yifan mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Segera, mata Wu Yifan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia sangat marah hingga pingsan. Yifan,
Melihat ini, Wang Hanhan buru-buru mendukung Wu Yifan dan berteriak. Hagen melangkah maju dan dengan ringan menepuk pergelangan tangan Wu Yifan, mengetahui bahwa Wu Yifan hanya kehabisan napas dan akan baik-baik saja sebentar lagi, jadi dia berkata kepada Wang Hanhan, "Han, kamu bisa membawanya pulang dulu, aku akan mengurusnya. Di sini. Kakak Hagen, uangnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya solusinya, ayo kirim dia kembali dengan cepat," kata Hagen dengan tegas. Wang Hanhan memandang Hagen, lalu ke Wu Yifan, yang pingsan, dan akhirnya harus mengirim Wu Yifan pergi. "Hagen, kamu menyuruh mereka pergi lebih awal, apakah kamu berencana untuk memecahkan pot dan hanya mengingkari hutang?" Leng Bing bertanya pada Hagen. "Penolakan?" Hagen tersenyum ringan, "Aku tidak punya hutang sama sekali, dari mana penolakan itu berasal?" Bab 151. Kamu belum membayar 450.000 yang kamu bayarkan untuk makan. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki tagihan? Apakah menurutmu hotel akan membiarkanmu pergi jika kamu tidak membayar? Leng Bing mendengus. "Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di mana saja, bagaimana saya bisa mendapatkan tagihan? Apakah Anda melakukan kesalahan?" Hagen mengangkat alisnya dan berkata, "Jangan pura-pura bodoh di sini. Ada begitu banyak orang yang menonton, dan ada begitu banyak staf layanan di hotel. Apakah kamu ingin makan makanan raja? Jangan mengira kamu baru saja keluar dari penjara dan kamu merasa luar biasa. Sekarang, ini adalah milik keluarga Su, jika Anda ingin makan makanan tuan di sini, Anda benar-benar salah." Leng Bing berpikir bahwa Hagen ingin makan makanan tuan karena statusnya sebagai reformasi tenaga kerja. "Tawanan. Aku tidak makan bawang, kamu bisa bertanya ke hotel apakah aku perlu membayarnya," kata Hagen sambil tersenyum. Leng Bing memandang Hagen dengan wajah bingung, dan akhirnya melihat ke meja depan dan bertanya, "Orang ini ingin makan makanan bawang dan tidak akan memberimu uang. Apa yang akan kamu lakukan?" "Tuan Chen sedang makan bersama kami. Tidak perlu mengeluarkan uang," wanita meja depan berkata dengan sangat sopan. Singkatnya, itu seperti 5 petir, dan Leng Bing tertegun di tempat. Bahkan yang lain terkejut, mereka tidak tahu mengapa Hagen bisa makan di sini tanpa mengeluarkan uang. Mengapa? Mengapa dia tidak perlu mengeluarkan uang? Leng Bing bertanya dengan tidak percaya. "Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda, 2,1 juta yang Anda habiskan, tidak termasuk 450.000 Tuan Chen, Anda masih perlu membayar 1,65 juta, haruskah Anda membayar dengan kartu atau transfer?" Wanita meja depan itu berkata tidak rendah hati atau sombong. Saat ini, Leng Bing benar-benar tercengang, dia benar-benar tidak tahu identitas seperti apa Hagen, dan bagaimana dia bisa makan di regal hotel tanpa mengeluarkan uang. Zhang Miao dan Wang Yutian juga memandang Hagen dengan tidak percaya, mereka benar-benar ingin melihat melalui Hagen. Menipu uang wanita tidak terlalu mahal. Kamu bisa memberikan uang makan 1,65 juta sekarang. Hagen memandang Leng Bing dengan mencibir, dengan jijik dan jijik di matanya. Merasakan sorot mata Hagen, Leng Bing tiba-tiba mengerti, apakah kamu benar-benar selingkuh? Hagen tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di sini, tentu saja dia bisa memesan anggur mahal dengan santai, tapi Leng Bing tidak tahu, dia bahkan bertindak bodoh dan membandingkan dirinya dengan Hagen, dan sekarang dia ditipu oleh Hagen. "Itu hanya menipumu, apa yang bisa kamu lakukan?" Hagen mengakui tanpa ragu. Dia berencana untuk menipu rasa dingin ini sejak awal. "Tuan, tolong bayar uangnya." Meja depan mendesak Leng Bing. Leng Bing sudah gemetar karena marah saat ini, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang sekarang, tetapi jika dia langsung meminta orang-orang ini untuk menyumbangkan uang, maka set karakter yang telah dia kerjakan dengan susah payah akan runtuh, dan pada akhirnya dia harus melakukannya. Tidak ada pilihan selain mengeluarkan kartu dan berkata, "Geser kartunya." Meja depan mengambil kartu itu, dan dengan cepat mengembalikannya, berkata, "Saldo kartu Anda tidak mencukupi." Leng Bing pura-pura mengambil kartu kembali dan berkata, "Tidak mungkin, ada pembayaran 2 juta yang akan tiba hari ini." "Ya, apakah Anda belum menelepon?" Pada saat ini,
Semua orang memandang Leng Bing, dan keringat mulai keluar di dahi mereka. Mereka sangat takut Leng Bing tidak punya uang, jadi mereka akhirnya meminta mereka untuk mengumpulkan uang. Ini lebih dari 1 juta yuan, dan masing-masing dari mereka akan mendapat lebih dari 100.000 yuan siapa yang punya banyak uang. Kakak Bing, apa yang harus kita lakukan? Zhang Niao bertanya pada Leng Bing dengan cemas. Bagaimana dengan ini? Saya tidak mendapatkan pembayaran hari ini. Semua orang mengumpulkan uang bersama, dan ketika pembayaran saya tiba, saya akan mengembalikannya kepada semua orang. Leng Bing menoleh ke semua orang dan berkata, "Ya, mari kita buat bersama." Kakak Bing tidak menerima pembayaran, dan aku akan meminta Kakak Bing untuk mengembalikannya kepada semua orang nanti. Zhang Niao juga membantu Leng Bing menjelaskan. Bab 152. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersentak, dan apa yang mereka khawatirkan akhirnya datang. Aku hanya membawa 1.000 yuan. Aku tidak punya uang, dan aku belum membayarnya kembali. Aku punya 10.000 yuan, tapi itu tidak cukup. Semua orang berkumpul kurang dari 180.000, itu terlalu jauh di belakang lebih dari 1 juta. Saat ini, Hagen duduk di sofa di lobi. Seseorang telah menyiapkan sepiring buah untuknya, dan sambil memakan buah itu, dia memperhatikan Leng Bing dan yang lainnya dengan penuh semangat. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa pergi dari sini. Wanita meja depan memalingkan wajahnya dengan dingin, lalu mengambil walkie-talkie. Perhatian Departemen Keamanan, seseorang ingin makan makanan raja. Dalam satu kalimat, Leng Bing dan yang lainnya semua ketakutan setelah melompat. Ini adalah hotel regal. Jika Anda berani makan makanan tuan di sini, Anda mencari kematian. Segera, lebih dari selusin penjaga keamanan datang dengan senjata, dan mengepung orang-orang ini. Orang-orang ini belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Semua orang memandang Leng Bing, dan sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Leng Bing. Leng Bing memandang satpam yang menatapnya seperti harimau, dan dia sangat ketakutan hingga wajahnya berubah warna. Bingge, bukankah kamu datang ke sini mengendarai Mercedes-Benz S? Kamu taruh mobilnya di sini dulu. Ya, kamu taruh mobilnya di sini dulu, baru bayar tagihannya saat pembayaran tiba. Kami benar-benar tidak punya uang, tidak seperti saudara Bing. Anda adalah bos besar, lebih dari 1 juta dolar. Semua orang memperhatikan dan memuji Leng Bing pada saat yang sama. Leng Bing tampak malu saat ini, dan akhirnya berkata tanpa daya, mobilku disewa, jadi aku tidak bisa menahannya di sini. Ketika kata-kata Leng Bing keluar, semua orang terkejut, bahkan Zhang Niao juga kaget. Terlihat sangat dingin. Baru saja Hagen mengatakan bahwa mobil Leng Bing disewa, tidak ada yang percaya, tetapi sekarang mereka telah ditampar. Pada saat ini, semua orang panik, jika Leng Bing ini adalah orang kaya palsu, pada akhirnya mereka masih harus membayar uangnya. Karena kamu tidak mampu membayar uang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meja depan melihat bahwa orang-orang ini tidak mampu membayar, jadi mereka berkata bahwa orang-orang ini ke belakang dan biarkan manajer menangani dengan mereka. Jangan mempengaruhi bisnis di sini. Melihat ini, lebih dari selusin penjaga keamanan akan maju dengan senjata dan menangkap orang-orang di belakang mereka. Kali ini, orang-orang ini ketakutan, dan Leng Bing juga ketakutan dan buru-buru berkata, saya akan memberikan uang, saya hanya akan memberikan uang saya sendiri, biarkan saya pergi. Sudah pada saat ini, Leng Bing tidak lagi berpura-pura memaksa demi muka. Melihat Leng Bing mengabaikan mereka, semua orang tercengang. Dan Zhang Niao buru-buru meraih tangan Leng Bing. Bingge, kamu ambil uangnya untukku juga. Sekarang dia hanya ingin melarikan diri ke sini secepat mungkin, jika dia ditangkap dan dibawa ke belakang, dia bahkan mungkin akan dipukuli. Kali ini, Zhang Niao tercengang, dan memandang Leng Bing dengan tidak percaya. Dia tidak pernah mengira Leng Bing akan menjadi orang seperti itu. Kamu harus melunasi semua uangnya sebelum kamu bisa pergi. Kamu hanya membayar untuk dirimu sendiri, jadi kamu tidak bisa pergi. Resepsionis menolak Leng Bing. Ketika Leng Bing mendengar ini, dia tertegun sejenak, sepertinya tidak ada dari mereka yang mau pergi jika mereka tidak menghabiskan lebih dari 1 juta yuan. Jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu berpura-pura menjadi orang kaya palsu?
Hagen, tolong syafaat, biarkan aku pergi dulu, dan aku akan menebus uangnya nanti. Pada saat ini, Wang Yutian berjalan ke arah Hagen dengan wajah puas dan berkata dengan suara rendah. Bab 153. Tidak peduli apa status Hagen, jika dia bisa membuat regal hotel membebaskan tagihannya, maka dia harus berstatus tinggi. Jika dia ingin pergi, dia hanya bisa meminta Hagen. Melihat ini, semua orang mengepung Hagen satu persatu. Kamu baru saja mengatakan sesuatu yang baik untuk kami. Bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami semua adalah teman sekelas Han Han? Itu salah kami barusan, kami ditipu oleh Leng Bing dan wanita jalang itu Sang Miao. Leng Bing munafik dengan wajah yang baik, sepertinya fakta bahwa dia menipu Han Han uang pasti benar. Tidak heran Han Han putus dengannya. Hagen, tolong bantu kami. Semua orang memohon pada Hagen. Hagen bangkit, melihat sekeliling kerumunan, dan mengangkat mulutnya, apakah kamu juga layak menjadi teman sekelas Han Han? Sangat disayangkan Han Han memiliki teman sekelas sepertimu. Aku bisa membiarkanmu pergi hanya dengan satu kata, tapi aku menang. Jangan katakan bahwa nasib seperti ini adalah pembalasanmu. Kata-kata Hagen membuat wajah semua orang terbakar, dan semua orang malu. Bawa mereka semua. Melihat ini, meja depan berkata langsung ke Satpam. Ah, jangan, aku tidak mau pergi. Tolong. Wow. Melihat mereka akan dibawa pergi, beberapa orang mulai menangis dan melolong. Semua orang sangat takut bahwa mereka akan mati, dan bahkan beberapa orang takut buang air kecil. Jangan sentuh aku sangat akrab dengan putri bosmu, jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membuatmu dipecat. Leng Bing meraung keras dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata Leng Bing, semua penjaga keamanan berhenti, dan meja depan bingung untuk sementara waktu. Melihat bahwa orang-orang ini telah digertak olehnya, Leng Bing menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan arogan, Nyonya sulung Anda, Su Yuki, kami adalah teman yang sangat dekat. Saya tidak ingin menanyakan masalah sepele ini padanya ketika saya sedang makan malam hari ini. Jika Anda berani menyentuh saya dapat memberitahu Anda semua untuk pergi dengan satu panggilan telepon, dan sekarang Anda melepaskan saya dengan patuh, dan saya akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di Hagen, karena mereka semua tahu hubungan Hagen dengan Su Yuki, tetapi sekarang Leng Bing berkata bahwa dia akrab dengan Su Yuki. Apakah itu benar atau tidak, mereka tidak tahu. Hagen juga sedikit mengernyit, dan ketika dia hendak bertanya kepada Leng Bing, sebuah suara tiba-tiba terdengar, apakah kamu kenal Nona Su? Segera setelah itu, seorang gadis masuk perlahan dari pintu, dan Hagen melihat, dan menemukan bahwa itu adalah Su Yuki sendiri. Leng Bing memandang Su Yuki yang masuk, mengangguk dan berkata, benar, dan aku sangat mengenal keluarga Nona Su, dan kita sering makan bersama. Setelah Leng Bing selesai berbicara, Su Yuki terkikik, dan Hagen aku tidak bisa tidak membantu tertawa terbahak-bahak. Ternyata Leng Bing berbicara omong kosong, dan Hagen hampir mempercayainya sekarang. Dan anggota staf hotel lainnya juga tertawa, Su Yuki tepat di depan matanya, Leng Bing ini tidak mengenal satu sama lain, dan berani terus mengatakan bahwa dia akrab dengan keluarga Nona Su. Shabi, apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Hagen memandang Leng Bing dengan wajah mengejek dan bertanya. Ketika Hagen mengajukan pertanyaan seperti itu, jantung Leng Bing berdebar kencang, dan dia merasa sedikit tidak enak. Benar saja, Hagen melanjutkan, yang di depan Anda adalah Nona Su, apakah Anda mengenalnya? Semua staf di sekitarnya tidak bisa. Berhenti dia tertawa keras, tapi Leng Bing merasa malu dan ingin mencari celah di tanah untuk masuk. Sudah larut, apa yang kamu lakukan di hotel? Hagen mengabaikan Leng Bing yang memalukan, tetapi bertanya pada Su Yuki. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu datang ke hotel dan datang menemuimu? Kamu ditemani oleh seorang wanita cantik. Aku tidak tahu seberapa baik hidupmu. Su Yuki menatap Hagen, dengan sedikit nada cemburu.